Habib salam alaika salawatullah alaika. Kita masuk ke nama Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar dari kata Jabr. Nah, ini ada ulama Indonesia yang baru meninggal namanya Jaber. Nah, Jaber itu salah satu akar kata dari Al-Jabbar. Apa arti Jabbar? Beragam makna Jabbar. Ada yang mengartikan Jabbar itu yang maha merubah secara paksa. Gitu. Itu terjemahan biasa. Tapi Jabbar itu konotasinya bukan ke sana sebenarnya. Allah Al-Jabbar yang memaksa kebaikan untuk siapa saja. Maka kalau dituliskan dalam bahasa Arab ya, Al-Mujbir ala islahi kulli syai'. Nah, kira-kira begitu kalau kita terjemahkan arti dari Al-Jabbar. Yang maha berkehendak kebaikan untuk segala sesuatu. Mau nggak mau mereka dikasih. Ini yang disebut Al-Jabbar. Ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan apa? Huwaladzi yunaffidh masyiatahu ala sabilil ijbar fi kulli syai'. Yang menerapkan ya kehendaknya, yang mewujudkan kehendaknya dalam bentuk ijbar, pemaksaan gitu ya. Dalam bentuk tekanan yang tidak bisa ditolak, itu ijbar fi kulli wahid, pada segala sesuatu, pada setiap orang. Wala tanfudhu fihi masyiatu ahad. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang sanggup mengganggunya. Nah, jika Nurul Jabbar ini masuk ke dalam diri kita, mencahayai kolbu kita, maka apa yang terjadi? Kolbu orang ini tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun, kecuali oleh nur Allah itu sendiri. Kecuali oleh hamba-hamba Allah yang mempunyai nur yang sama, frekuensi yang sama. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, kenapa di dunia ini ada orang yang gampang kena influence, ya, kena pengaruh, bukan jadi influencer, walaupun di YouTube itu banyak influencer, tapi sebenarnya mereka dipengaruhi juga. Banyak dai-dai terkenal, ustadz-ustadz terkenal, tapi ustadz itu walaupun dia memberi pengaruh, tapi dia juga gampang dipengaruhi. Nah, maka mereka disebut dengan majbur. Orang ini nggak bisa menolak apa yang datang kepadanya. Kita, apabila kita belum dapat cahaya ini, maka pakailah hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan bersama dengan siapa, atau seseorang akan mempunyai karakter orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita punya karakter apa? Karakter kita adalah karakter orang sekitar kita. Jika kita termasuk al-majburin, orang-orang yang karakternya gampang dipengaruhi. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang yang belum kuat kalbunya. Kalbunya belum kuat, meskipun bergelar apa, ya, meskipun sudah belajar kitab apapun, meskipun sudah melakukan perjalanan kemanapun, tapi jika kalbunya belum mendapatkan Nurul Jabbar, belum menjadi hamba Allah yang Abdul Jabbar, maka orang ini akan gampang dipengaruhi. Nah, maka kawan-kawan, teman-teman, sahabat yang Allah, lihatlah sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau, Sayyidina Muhammad SAW, lahir itu di negeri yang itu sangat tidak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW menjadi seperti yang kita kenal hari ini. Bayangkan lebih dari 300 nama iblis itu disembah dalam berupa patung. Itu nama iblis semua. Lata, Uzza, yang mana iblis yang aslinya nanti akan diturunkan semuanya sebelum akhir zaman ini berakhir. Jadi kayak Lata, Uzza itu nama iblis semua. Ya. Itu mau diturunin. Mungkin beberapa mereka sudah Allah turunkan. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu alam gaib. Ya. Tapi hamba-hamba Allah yang mengenal Allah dengan baik, itu biasanya diberi ilham, dikasih tahu bahwa sudah ada yang turun. Belum turun anak Azazilnya, yaitu Dajjalnya. Ya, tapi sudah turun ini yang makhluk-makhluk yang dulu pernah disembah di zaman jahiliyah.
Seorang orientalis dari barat, tapi dia lahir di Australia, cuma lama di barat, lama juga di Mesir, namanya Arthur Jeffrey. Itu punya buku Foreign Vocabulary, ya, in the Al-Quran, kalau nggak salah ya judulnya. Kata-kata asing yang ada di dalam Al-Quran. Itu silakan dicari, PDF-nya sudah ada. Di bab pertama, jadi introduction masuk ke awal, itu di halaman pertama keduanya, dia mengaku itu. Apa kata dia? Nabi Muhammad itu tidak mengikuti apa yang menjadi tradisi orang tempatannya. Dia mengakui itu. Orang-orang di zamannya itu mereka polytheism, mereka menyembah banyak Tuhan, tapi kok sosok Muhammad menyembah satu Tuhan? Itu Arthur Jeffrey juga heran. Maka dia cocok logikan, dia tuduh Nabi Muhammad mengikuti orang-orang Nasrani yang aliran monotheism, yang disebut Unitarian dalam religion history, ya, dalam sejarah-sejarah agama. Teman-teman dimakan Allah, Nabi Muhammad kok bisa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya itu semua nama Allah sudah ada. Jadi Nabi itu di dalam dadanya, dalam jiwanya itu nama Allah sudah ada. Kapan itu masuk? Ya itu sudah ada sebelum beliau lahir juga Allah sudah tiupkan lewat ruhnya. Bahkan itu ditambah, disempurnakan ketika beliau masih kanak-kanak, umur 5-7 tahun, Allah bedah dadanya lewat Sayyidina Jibril dan Mikail, lalu dimasukkan ke dalamnya nur, iman, dan hikmah. Nur, iman, dan hikmah itu salah satunya, nur Asmaul Husna. Itu masuk ke dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak terlahir seperti itu, maka kita wajib belajar bagaimana cara memasukkan nama Allah itu ke dalam kalbu. Maka teman-teman kita di Ribat, kita harapkan biasanya, termasuk teman-teman yang ikut kajian Asmaul Husna ini, dimanapun berada, jangan tinggalkan Asmaul Husna, meskipun satu nama kita ambil satu hari. Dan lebih afdol membaca Asmaul Husna yang 99 itu pagi dan sore, atau sekali saja sehari. Nah, coba diamalkan itu ya. Insya Allah nur itu nanti akan lama-lama menyinari kalbu kita. Ya, cahaya itu menetes dalam kalbu kita. Meskipun dalam bahasa Indonesia cahaya tidak menetes, tapi itulah kira-kira ungkapan majazinya. Ya. Bagaimana cara meneteskannya? Ya sebut nama Allah dalam kalbu. Nah, inilah yang dilakukan oleh ahli zikir khafi. Inilah yang dilakukan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Tabarani. Ya. Khairul dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir adalah yang khafi. Yang halus, yang samar. Di mana tempatnya? Di dalam kalbu. Maka ahli-ahli zikir menyebut ada satu wilayah di dalam jiwa namanya latifah al-khafi. Ya, titik halus bernama khafi yang merupakan cabang pancaran dari kalbu kita. Nah, semoga teman-teman yang sudah belajar zikir yang bersanad itu mendapatkan maklumat ini dari guru-gurunya, mursyidnya. Ya. Teman-teman yang makan Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nurnya, nur al-jabbarnya ke dalam diri seseorang, orang ini yang disebut dewasa. Orang inilah yang nanti dapat memimpin umat. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Bukan berarti keras kepala. Orang ini, dia sangat open mind. Buktinya, Nabi Muhammad ketika di Mekah, tidak taklid kepada orang-orang yang ada di Mekah. Itu tanda beliau open mind. Karena di dalam dirinya ada nur. Nah, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahyu pertama turun adalah Nabi melihat cahaya dalam mimpinya. Itu teksnya. Kalau boleh kita terjemahkan secara bebas, itulah yang dilihat Nabi adalah nur-nur asma'nya. Asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian masuk ke alam bawah sadar beliau dan terlihat di dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Sayyidatuna Aisyah? Fahubbiba ilaihil khala. Ya, fayatahannas fi ghairi Hira. Dalam hadis Imam Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahwa Nabi setelah mendapatkan nur itu, melihat dalam dirinya, maka beliau suka berkhalwat di Gua Hira. Yatahannas.
beliau melakukan tahannus. Ya, tahannus artinya ibadah atau ritual, atau kalau bahasa orang agama sebelah bersemedi, meditasi, yaitu bahasa mereka. Kalau bahasa kita ya beribadah, ya, berriyadhah, bermujahadah. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, untuk apa Nabi melakukan itu? Nabi tidak betah melihat orang-orang menyembah berhala, Lata, Uzza, dan semuanya. Kolbunya menginginkan yang lain. Walaupun kemudian ditawarkan setelah beliau mendeklarasikan kerasulannya, istri-istri yang cantik-cantik, ya, harta yang berlimpah, pengikut yang banyak. Nah, hati-hati di sini, ya. Semua ini godaan kita semua, ya. Yang paling belakang itu paling bahaya, popularitas, pengikut yang banyak. Seorang Rasulullah, ya, untuk yang pertama kedua beres sama beliau. Tapi yang terakhir ternyata beliau juga nolak. Nah, inilah Abdul Jabbar. Maka teman-teman, kalau ini sudah masuk ke dalam kolbu kita, antum nanti jadi orang yang tahan banting. Orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh jamaah, oleh teman, oleh komunitas, oleh YouTube, ya, oleh sosial media. Tapi betul-betul kolbunya mengikuti cahaya Allah. Coba dilihat, jangankan kita, ya, tumbuhan saja, itu dia mengarah setiap tumbuhan yang kita lihat, atau misalnya kita cek saja, ada tumbuhan di dalam rumah. Kemana dia mengarah paling pucuknya itu? Mengarah ke bagian terbitnya matahari. Jadi benda-benda fisik di dunia itu mengarah ke bagian timur. Wajar kalau kemudian di Jepang, agama tradisional mereka menyembah Tuhan matahari, karena mereka mencari cahaya. Tapi kan itu fisik. Yang rohani, yang menyinari rohani itu, inilah nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah pemilik cahaya langit dan bumi. Sahabat-sahabat makan Allah, kalau Allah sudah memilih kalbu kita menjadi Abdul Jabbar, maka orang-orang ini kalamnya akan masuk ke kalam orang. Kalamnya akan menginspirasi. Itulah Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari, dia mendapatkan cahaya itu. Maka sampai hari ini, kita mendapatkan Al-Hikam itu betul-betul berpengaruh. Padahal kitabnya kecil. Ya. Termasuk Imam Ghazali, kitab ini, karena beliau dapat Al-Jabbar. Kapan beliau mendapatkan ini? Ketika beliau memutuskan keluar dari kampus Nizamiyah di Baghdad. Kalau sekarang ya kampus paling terkenal di dunia deh gitu. Antum sebut saja kampus paling terkenal di dunia, profesor studi gaji dengan gaji luar biasa dan paling terkenal. Kemudian beliau tinggalkan itu semua dan berkhalwat di Damaskus. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengamalkan Asmaul Husna. Ingin mendapatkan tetesan cahaya, asma dan sifat Allah SWT dengan talqin zikir dari Abu Ali Al-Farnadi, salah satu waliullah Al-Qutub di zamannya. Baik. Maka puncak dari Nur Al-Jabbar itu turun, itulah pada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Lau kana Musa ibn Imran, ya, hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Ya, seandainya Nabi Musa bin Imran, karena Musa itu banyak ya, ada Musa A, Musa B, Musa, bahkan Dajjal itu kan nama kecilnya Samiri, dan nama kecilnya lagi itu Musa. Musa As-Samiri. Sedangkan ini Musa bin Imran, Nabi Bani Israel. Kata Nabi Muhammad, jika dia hidup hari ini, dia tidak akan mantap, dia tidak akan nyaman, dia tidak akan layak kecuali mengikutiku. Nah, yang pantas ngomong begitu kan Rasulullah doang. Berani nggak Pak Geri ngomong? Kalau Soekarno hidup sekarang, dia akan jadi murid saya. Berani nggak ngomong gitu, Pak? Gimana, Pak Anas? Berani nggak ngomong? Jika seandainya Agus Salim sekarang hidup, dia akan menjadi mahasiswa saya. Berani nggak ngomong? Kita nggak berani, Pak. Dalam hatinya takut, Ustaz. Iya. Yang itu, siapa yang pantas ngomong begini? Cuma Rasulullah. Maka beliau mengatakan, wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah penghulu manusia, bukan karena aku sombong. Tapi beliau menceritakan posisi yang sebenarnya. Jadi nih, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang makan Allah, ikhwan akhwat fillah, kalau kita belum benar-benar tahu posisi kita di sisi Allah, kita nggak boleh ngomong kita siapa. Walaupun gelarnya
1000 di depan ya. Doktor, profesor, traktor, semuanya. Apapun di depan, di belakang juga berderet. Nggak ngaruh. Itu kan gelar manusia, gelar kampus. Meninggal udah nggak laku. Ya, ini di Indonesia ada barusan ya, baru tadi pagi seorang rektor meninggal, profesor doktor. Tapi kalau udah masuk kubur kan nggak berlaku lagi nama profesor doktor itu, gelar itu. Maka raihlah salah satu gelar kewalian. Apa itu gelar kewalian? Menjadi abdun min ibadihi, hamba dari hamba-hambanya. Maka hamba itu dia punya ta'aluk, punya koneksi dengan nama-nama Allah. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Semakin banyak koneksi seorang hamba dengan nama dan sifat Allah, semakin tinggi kewaliannya. Jadi kalau ditanya siapa wali Allah, kalau Nabi mengatakan orang yang jika engkau memandang mengingatkan engkau kepada Allah. Itu umumnya. Itu kalau disyarah bagaimana? Jika engkau memandangnya, maka engkau akan memahami sifat-sifat Allah. Engkau akan memahami nama-nama Allah. Apalagi bersamanya. Memandangnya sudah begitu. Apalagi ngaji kepadanya. Apalagi bersuhbah kepadanya. Itulah Sayyidina Nabi SAW. Inilah yang Nabi maksud. Kalau nanti di akhir zaman ada Imam Mahdi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Itu ayah yang mana? Itu nama yang mana? Bukan Muhammad bin Abdullah saja. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullah itu zuriat Nabi, habaib banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah. Berarti udah lama dong Imam Mahdinya. Bukan. Nama apa nih? Nama nama nubuat, nama kewalian. Maka kalau kita terjemahkan lebih dalam lagi, Imam akhir zaman itu dia meraih semua nama-nama asma. Maka dia Abdurrahman, Abdurrahim, dia adalah Abdul Malik, Abdul Quddus, terus semua asma itu dialah Abdun, 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 Abdun. Kalau dia Abdun, Abdun, berarti orangnya sangat rendah hati. Orangnya tidak geeran, ya. Orangnya tidak sombong, orangnya betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia cerita, itu pun dia cerita la fakhar, bukan karena sombong, karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasarnya, berdasarkan hadis tadi, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid. Karena nur Jabbar itu masuk dalam diri Nabi, ada dalam chipnya Nabi, maka Nabi SAW disebut dengan Abdul Jabbar. Ya, sebentar. Nah, jadi sahabat yang melakukan Allah, kalau banyak orang nanya di luar, siapa wali Allah? Nah ini saya kasih kunciannya. Ya, orang yang dia telah mendapatkan nama dari Asmaul Husna. Kalau Ar-Rahman, dia dapat nama jadi Abdur Rahman. Al-Karim, dia dapat nama Abdul Karim. Al-Aziz, dia dapat nama dari Abdul Aziz. Jadi tidak ada kekasih Allah di dunia, oleh Allah di dunia, kecuali dia telah bertaluk ke sana. Nah, semoga dengan kita ngaji begini, setiap nama yang kita baca, nur itu masuk. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan sebelum masuk ke nama yang kedua, Al-Jabbar, ya, Allah yang Maha Jabbar, Allah yang Maha merubah sesuatu demi kebaikannya, dia terima atau tidak, maka Allah itu boleh kita sebut yang berkehendak merubah secara mutlak, ya, yang berkehendak merubah secara mutlak, yang berkehendak kebaikan secara mutlak untuk hambanya. Ya. Lalu Imam Ghazali mengatakan di sini, nah, tadi yang saya sampaikan ternyata sama dengan apa yang kita boleh katakan. Adapun Al-Jabbar, hamba-hamba Allah yang dapat nur Al-Jabbar, manirtafa adil atba' wa nala darajatal istitba', yang mana dia tingkatannya tinggi di antara pengikutnya dan mendapatkan derajat istitba'. Jadi dia diikuti orang. Ya. Kenapa? Karena dia mempunyai makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin kecuali pada
Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pewarisnya. Maka cobalah lihat, setiap kali selesai satu pemilu, lalu selalu ada orang-orang yang menang ini, ataupun sebelum pemilu, yang datang kepada ulama-ulama ahlillahi tabaraka wa ta'ala. Habib salam alaika